Selamat pagi teman-teman semuanya. Sudah siap? Yang berikutnya kita mulai ya. Baik, nama saya Dr. Fahmi. Saya dari bagian divisi gastroenterologi FKKMK UGM. Pagi hari ini saya mendapatkan judul GIT bleeding. Terus kemana ya? Oh, balik dia bilang. Oke, GIT bleeding. Jadi kita akan membicarakan mengenai masalah gastrointestinal traktus gastrointestinal bleeding, ya, baik dari atas sampai bawah. Jadi sebetulnya perdarahan saluran cerna ini merupakan hal yang umum. Ada di layanan primer, ada di UGD. Sering sekali pasien itu datang dengan perdarahan saluran cerna. Ya, nah tapi perdarahan ini bisa sampai mengancam jiwa. Kemudian beberapa perdarahan ini sebetulnya bisa diatasi lewat rawat jalan, tidak perlu rawat inap. Mortalitasnya ini sebetulnya tiap tahun itu mortalitasnya sama, tidak berubah. Jadi kira-kira 8 sampai 10%. Ini dari 50 tahun tidak berubah. Tetapi memang ada peningkatan signifikan dari pasien-pasien, seperti populasi tua gitu ya, karena kan memang dengan penyakit-penyakit yang kemungkinan bisa mudah untuk terjadi perdarahan. Pasien tua dengan jantung, dengan mungkin pasien yang lain dengan CKD, mendapatkan obat-obatan sehingga dia mudah untuk terjadinya perdarahan. Ya, jadi populasinya semakin banyak yang terjadi perdarahan, tetapi karena memang modalitas terapi sekarang baik, bagus gitu ya, sehingga sudah bisa lebih bagus untuk istilahnya memberikan treatment, sehingga ya ini tetap bertahan ya, memang masih sama angka kematiannya meskipun jumlah pasiennya itu dia lebih meningkat gitu ya. Nah, perdarahan saluran cerna ini ada 3 macam. Hati-hati ya, tidak selalu yang tampak sekali gitu perdarahannya. Jadi pertama, overt GI bleeding. Ini yang kelihatan nyata, perdarahannya terlihat nyata. Istilah Jawanya cetol melo-melo terlihat dari depan mata. Teman-teman bisa melihat bahwa ini ada perdarahan. Gitu. Jadi ini yang kita sebut sebagai overt GI bleeding. Tapi juga ada namanya occult GI bleeding. Occult GI bleeding namanya occult, dia tersembunyi. Jadi perdarahannya dia tersembunyi, tetapi kita biasanya bisa melihat dari mana? Dari pemeriksaan mikroskopi. Misalnya dengan tes di feses misalnya ya. Kemudian ada yang terakhir adalah obscure GI bleeding. Nah, ini perdarahan yang tidak diketahui sumbernya. Karena perdarahannya nyata, terlihat, tetapi sumbernya tidak diketahui. Kita sebut dia sebagai obscure GI bleeding. Bagaimana kita mendiagnosis pasien dengan perdarahan? Satu tahapan yang harus kita lalui, satu itu harus ini. Kita harus bisa mendiagnosis dan terapi didasarkan asalnya. Ya, dasarnya asalnya dulu. Ada aja kalau memberikan terapi beda asalnya. Mau asalnya atas, bawah, tergantung disease itu berbeda. Jadi pertama tahu dulu, ini dari atas atau dari bawah. Sebagai dokter nanti nggak bisa membedakan ini dari atas atau bawah. Meskipun pada kenyataannya banyak loh yang misalnya tidak bisa membedakan. Dikirim ke kami dengan melena, dan ternyata hematostisia ini sudah berbeda. Oke. Kemudian upper ini lebih banyak dibandingkan yang lower. Jadi dia upper itu sekitar 70%, kalau lower sekitar 30%. Jadi lebih banyak terjadi perdarahan yang upper GI bleeding. Nah, bagaimana membedakan? Kita harus tahu ada yang namanya ligamentum tricts di duodenum. Pasti udah tahu ya, anatomi ini di awal. Ada ligamentum tricts itu batasnya. Nah, kalau di atas ligamentum tricts kita sebut ya upper GI bleeding. Kalau dia di bawah kita sebut lower GI bleeding. Jadi batasnya di ligamentum tricts-nya. Ya. Bentukan kalau upper GI bleeding yang pertama adalah hematemesis, muntah darah, muntah seperti kopi.
Diingat bahwa kalau misalnya hem sudah bercampur dengan asam lambung, dia kemudian sudah berubah menjadi bentuk seperti kopi. Jadi kalau muntah seperti kopi, jangan bilang, oh enggak ini bukan hematomesis itu, tapi hematomesis karena dia sudah stay lama di lambung, sudah bercampur dengan asam lambung, bentuknya sudah seperti kopi. Jadi adik-adik kalau lihat muntahnya kok darah segar, berarti ini baru terjadi langsung dikeluarkan. Kalau misalnya muntah seperti kopi, oh ini berarti sudah stay dulu ya, di situ sudah dia turun dulu sampai lambung gitu ya. Kedua bentukannya adalah melena. Tidak semua pasien datang seperti IBD itu dengan hematomesis, tidak. Jadi dia kadang-kadang datang dengan BAB hitam atau kita sebut melena. Hati-hati, bagaimana melena? Konsistensi, lembek, seperti petis. Ada yang nggak tahu petis? Nggak tahu, nggak pernah makan petis. Itu nggak tahu petis ya? Petis itu tahu aspal nggak? Nah, aspal yang muda tahu namanya ter. Aspal muda itu ter. Bentuknya kayak ter. Ya, kalau nggak kayak petis, ya kalau orang Jawa Timur pasti tahu semua ya petis gitu ya. Kalau nggak kayak ter, nah bentuknya seperti itu melena. Tapi kalau teman-teman nanti melihat pasien, dok saya BAB hitam, nggak boleh langsung percaya. Kalau BAB-nya konsistensinya padat, konsistensinya seperti susis, warnanya hitam melena bukan? Bukan. Harus pintar dulu ya. Karena bisa apa? Yang konsistensinya padat, hitam, bisa karena apa? Zensufis, konsumsi, apa namanya, samobion, sama apalagi ada buah-buahan yang menyebabkan warnanya agak hitam. Buah naga misalnya kan, ada agak hitam merah itu bingung lah itu ternyata makan buah naga. Jadi harus hati-hati, konsistensi harus ditanyakan ya. Jadi anamnesisnya itu harus BAB hitam seperti apa, dan itu sering sekali terjadi di praktek. Tidak usah di puskesmas ya, yang dikirimkan ke kami masih seperti itu. Dan teman-teman residen tidak usah koas, tidak bergejala dia residen masih ada yang keliru juga. Oke, tapi saya harapkan nanti kalau sudah pulang udah pintar semua ya. Jadi harus memahami bahwa memang hati-hati, melena tidak hanya milik yang upper. Lower pun bisa bentukannya melena. Kenapa? Karena transit usus yang panjang. Jadi dia kalau turunnya lama, misalnya di usus ya, perdarahan di misalnya di ilium, ya, dia tapi lama dia jalannya, bentukannya sudah tidak hematosis yang kembali, tapi bisa seperti melena. Jadi ini bisa penyebab dari bawah. Nah, yang khas adalah hematosesia. Kalau hematosesia miliknya bawah, ya, sama berarti sedikit. Kok saya BAB-nya darah dok? Wah, dia harus pinter. Oh, ini berarti hematosesia. Tapi hati-hati ada satu lagi. Hematosesia bisa milik atas kalau keluarnya banyak sekali sehingga dia karena saking cepatnya dia langsung turun ke bawah. Tapi nanti tanda-tandanya apa nanti akan saya bahas di belakang. Jadi yang hak prerogatif miliknya dia sendiri apa? Hematomesis. Kalau hematomesis tidak, pasti punyanya atas, dia bukan punya bawah. Tetapi kalau yang kedua, anamnesis yang mendalam, bagaimana adik-adik menanyakan, itu nanti akan menentukan. Bisa nggak sih adik-adik menentukan atas apa bawah? Karena nanti berhubungan dengan tindakan yang kita berikan. Jadi kita coba yang upper ya, yang upper GI bleeding. Upper GI bleeding mulai dari, sebetulnya mulai dari mulut. Mulai dari oral ya, oral, tetapi karena sebetulnya ini ya, kita mulai dari esofagus, kemudian di lambung, dan juga di duodenum di atas tegamentum stretch. Apa saja penyakitnya kita bisa lihat. Yang paling atas paling banyak adalah varises esofagus. Ada esofagitis ya, peradangan di esofagus. Bisa juga terjadi pada Mallory-Weiss syndrome atau Mallory-Weiss tear. Kemudian kalau yang di lambung bisa terjadi ulkus dan bisa terjadi yang lainnya juga ya, dan ulkus. Nah, kemudian ini, oh ini yang di lambung yang ini, yang di lambung. Ulcer, erosi, kemudian bisa ada varises, angiodinoplasty, neoplasma dan lain sebagainya. Oke, nah ini yang paling sering ya, yang paling sering adalah varises, perdarahan varises itu paling sering. Selain juga kalau di Indonesia masih banyak terjadi yang peptic ulcer. Jadi itu dua penyebab yang paling banyak itu adalah varises esofagus dan peptic
Selain ada penyebab lainnya, erosi esofagitis melalui westir, neoplasma, dan sebagainya. Tapi perlu diingat, karena ada ini namanya perdarahan saluran cerna bagian atas, kadang-kadang di saluran di oral itu juga harus diperhatikan. Kalau adik-adik hanya memperhatikan muntah darah, tidak diperhatikan atas, pasien bisa terjadi epistaxis ke telan, ya kan? Ada perdarahan di mulut tertelan, itu namanya ingesti. Jadi perdarahannya harus dilihat ya, harus betul-betul anamnesis yang mendalam, pemeriksaan fisik pada pasien itu harus jelas. Karena kalau tiba-tiba nanti ada mau nggak tahu, kadang-kadang kalau kita periksa ya, lihat pasien mulutnya itu sudah merah-merah, ada kehitaman, berarti ada perdarahan di situ. Kemungkinan ingesti ketelan itu masih mungkin, ya. Nah, ini yang nomor 1 ya, perdarahan varises. Sebenarnya ada kuliah tersendiri ya untuk sirosis nih. Nah, ini varises itu sebetulnya ini kan ada rangkaian dari adanya tekanan yang tinggi atau adanya peningkatan hipertensi portal yang diikuti apa? Pelebaran atau pembesaran dilatasi dari varises itu sendiri yang ada di esofagus dan juga di lambung. Kadang-kadang ada varises gaster, ya, dia ada pelebaran, kemudian secara progresif dia akan membesar sampai pada akhirnya dia bisa berdarah atau bleeding. Ini varises esofagus di atas, kemudian ini spurting, dia perdarahannya itu karena dia fasa ya, dia fasa sehingga perdarahannya nyemprot seperti ini. Saya pernah itu pasien kita baru main nyemprot seperti ini, ya deg-degan dokternya. Nah, ini sebetulnya sebagai penyebab kedua dari penyebab kematian ya pada pasien-pasien sirosis. Jadi penyebab kematian yang banyak itu salah satunya yaitu perdarahan varises esofagus. Ya, dan mortalitasnya sekitar 20% dan dia ini bisa berulang-ulang terjadi perdarahannya. Nah, varises ini bisa berdarah berarti ada presipitasinya. Salah satunya karena dia ada, misalnya dia ada reflux esofagus. Jadi reflux asam lambung ke atas, sehingga dia bisa terjadi ulcerasi di varisesnya itu sendiri, sehingga bisa terjadi bleeding. Yang kedua, bisa karena tekanan yang tinggi. Tekanan yang tinggi di varisesnya itu sendiri. Kadang-kadang kalau varises yang besar sekali ya, pasien itu muntah-muntah atau batuk-batuk, ini kan ada tekanan yang tinggi, berdarah. Itu juga bisa terjadi. Ya. Dan kalau udah perdarahan varises seperti adik-adik lihat di gambar tadi ya, nyemprot gitu ya, itu memang mengancam jiwa. Seringkali perdarahan itu mengancam jiwa. Oke. Nah, ini gambarnya, adik-adik bisa dilihat di sini. Ini ya. Ini esofagus, kemudian ini varises. Nah, kalau yang normal seperti ini. Ini yang normal, mulus ya, yang normal. Tetapi, nah, ini F1, dia mulai. Pertama ini kecil-kecil ya. Kemudian dia bisa berkembang lagi secara progresif. Pada akhirnya seperti ini. Nah, belum. Bayangkan kalau dia kemudian pecah, berdarah, penghentian perdarahan yang dia kita akan ada sulit. Apalagi di tempat-tempat yang fasilitasnya tidak memadai. Varises seperti saya bilang tadi, tidak hanya ada di esofagus, bisa ada di lambung. Ini yang gede ini. Kadang-kadang warnanya bisa biru, terlihat biru gitu ya. Ini namanya gastric varises. Ya, ini juga. Oke, kita berlanjut ke peptic ulcer ya. Peptic ulcer ini merupakan penyebab perdarahan ini juga yang seringnya terjadi kira-kira 50-70% pasien. Ini banyak sekali karena memang penyebabnya ya. Ini adanya defek di mukosa di lambung atau di duodenum ya, dan dia biasanya sampai sedalam muscularis mucosa. Jadi kalau ada defek seperti ini gambarnya, kalau ini hanya kemerahan sampai bawah mukosa ini dia akan erosi, tapi kalau dia semakin dalam dia sebut erosi ulcer. Ya, kalau dalam lagi dia bisa menyebabkan sampai ke dasar, kemudian bisa mengenai pembuluh darah sehingga terjadilah dia perdarahan. Ya, dia ada arteri di dasar lukanya, dia kemudian bisa berdarah. Ingat timbangan ini
gitu ya. Secara normal kita sebetulnya kita orang sehat itu ada mekanisme, ya ada balance ya antara faktor-faktor agresif dan faktor defensif. Sudah dapat ya kuliahnya? Sudah dapat belum? Harusnya sudah. Ini tahun keberapa? Tahun ketiga sudah, harusnya udah dapat ya. Tapi kalau mekanisme proteksi ini kemudian gagal, misalnya karena ada faktor-faktor lain yang kemudian menyebabkan faktor defensi ini kemudian kalah gitu ya. Inilah yang akan menyebabkan kemudian timbangan ini dia akan bergeser. Ya, apa itu faktor agresif dan defensif? Nanti adik-adik bisa baca sendiri ya, ini faktornya. Tetapi perlu diingat bahwa ada faktor-faktor tertentu yang dia bisa memudahkan untuk terjadinya peptic ulcer. Apa itu? Satu, NSAID. Ingat, penggunaan obat-obat banyak sekali, ya, dan bisa dibeli secara bebas, ya kan? Pasien banyak sekali datang dengan perdarahan. Dia biasanya minum misalnya obat-obat. Saya minum herbal kok dok, tapi herbalnya yang dijual bebas. Biasanya dia kalau herbal sakitnya apa? Saya ngetok-ngetok linu-linu. Nah, obat-obat yang seperti itu biasanya kadang-kadang diberikan steroid dan analgetik. Nah, obat-obat seperti itulah yang bisa kemudian digunakan secara lama. Dia kemudian bisa membuat perdarahan. Ya, dan itu nanti adik-adik pasti akan banyak sekali menemukan yang seperti itu. Ya, nah bagaimana S. pylori ini bisa menimbulkan perdarahan? Nah, dia bisa ada efek secara direct, ya, secara direct ada efek dari inflamasi dari S. pylori-nya itu sendiri ya. Nah, kalau NSAID sudah jelas ini bagaimana dia bisa menimbulkan perdarahan. Ini gambaran dari ulkus. Memang sengaja saya carikan yang agak-agak ngeri sedap ya. Ini gambaran ulkus. Dia masih udem di sekitarnya. Kemudian ini ada dasar lukanya ya. Ini udemnya sudah mulai kemerahnya berkurang. Ini sudah mulai akan menyebut. Tapi lihat dasarnya ini. Ini kalau misalnya ada endoskopi ini ke mana? Karena ini dasar lukanya ya. Dan perdarahan itu mulainya dari sini. Ada di sini ya pembuluh darahnya. Jadi kalau kena bleeding dia pasti. Ada yang kita sebut untuk klasifikasi perdarahan. Yang pertama ini yang sporting seperti tadi yang tadi saya, tapi ini ulkusnya ya. Dia sporting, dia nyembur gitu. Yang kedua dia bisa closing itu merembes. Jadi perdarahannya dia masih merembes. Yang ketiga sudah mulai dia ada blood clot ya. Dia sudah mulai dia lukanya perdarahannya sudah berhenti gitu ya. Ini juga tapi dia masih kemerahan. Nah, ini sudah mulai membaik, ini sudah tinggal ulcer saja dan ini sudah mulai membaik gitu ya. Ini untuk bagaimana kita untuk melihat dan kemudian terapi apa nanti yang kita berikan pada pasien ini. Kemudian ini yang sering terjadi tetapi kadang-kadang tidak aware ya, adalah Mallory wastage. Biasanya ini banyak terjadi pada pasien muda, paling banyak perempuan. Saya di poli itu sering sekali ada pasien perempuan yang datang dengan Mallory wastage. Nah, ini 5-15%, berarti kan kasusnya tidak sedikit. Ini kenapa? Karena ada laserasi mukosa di esofagus. Biasanya di antara esofagus dan korpus gitu ya. Itu dia bisa ada laserasi yang disebabkan apa? Muntah-muntah hebat. Jadi kalau muntah-muntahnya hebat, akhirnya dia terjadi kayak sobek. Gitu. Ada sobek. Nah, itulah akan kemudian di bawahnya ada pembuluh darah, dia kemudian bisa menyebabkan perdarahan. Tetapi inilah yang disebut tadi bisa diatasi di poliklinik karena biasanya dia akan sembuh spontan. 90% itu dia akan sembuh secara spontan. Ini gambarnya. Jadi ini ada robekan. Ini ya, ini esofagus ya. Ini lower esophagus sphincter ya. Nah, di sini ada sobekannya. Kemudian dia bisa terjadi. Nah, ini perdarahan karena Mallory wastage. Ya.
Perdarahan yang lain paling banyak adalah gastric cancer. Gastric cancer itu tapi biasanya perdarahannya dia ringan. Perdarahannya ringan, kemudian hanya datang dengan keluhan anemia pasiennya. Ya. Jadi kenapa pada endoskopi, saya tidak tahu, endoskopi nanti diberikan maksudnya waktu dispepsi ya. Endoskopi itu ada yang namanya alarm simptom. Alarm simptom itu suatu tanda, alarm, sign bahwa orang ini harus dilakukan endoskopi. Apa saja alarm simptom? Salah satunya adalah anemia yang tidak diketahui sebabnya. Ya, kalau misalnya dia batu-batu darah, anemia berarti kan ada sebabnya. Tapi ini anemia yang tidak diketahui sebabnya. Jadi pasien datang dengan dispepsia, dengan keluhan dispepsia, kemudian kita lihat bahwa pasien ini ada anemia, adanya muntah-muntah yang hebat, terutama pada usia 45 tahun, gitu ya. Penurunan berat badan yang tidak diketahui itu salah satu dari tanda-tanda alarm simptom. Itu tanda yang kita wajib lakukan endoskopi. Nah, kenapa makanya pada orang pasien kanker ini hanya dengan keluhan anemia saja? Nah, kita tahunya dengan endoskopi dan biopsi ketahuan bahwa pasien ini dengan pasien kanker. Ini kanker di lambung ya, ini kanker di lambung. Jadi ini sebetulnya perdarahannya nggak hebat. Beda dengan perdarahan yang varises tadi. Kalau varises perdarahannya hebat, ini tidak hebat sebetulnya ya. Ini perdarahan. Dan dia tidak jarang dia kemudian muntah darah gitu ya. Biasanya kan ini kecil sedikit-sedikit ya, sedikit-sedikit, tetapi terus gitu. Inilah yang menimbulkan kemudian anemia, lama-lama anemia. Oke, baik, kita lanjut ke lower GI bleeding. Anatomi harus apa ya? Jadi dari anus masuk ke rektum, sigmoid, lanjut kita ke usus besarnya dari descendens, transversum, ascendens, cecum. Baru masuk ke usus halus. Ingat, bawah ligamentum thread masuk ke lower GI bleeding. Ya. Lower GI bleeding tidak semudah upper. Karena apa? Sumber perdarahannya. Kita yang kadang-kadang sulit untuk mengetahui sumber perdarahannya di mana. Ya. Nah, kadang-kadang dia bisa stop secara spontan perdarahannya pada 80% kasus. Tetapi 10% tidak diketahui sumbernya. Ya, dan biasanya bisa terjadi rebleeding kembali pada 25% pasien. Nah, ini sudah saya bilang tadi ya, kalau yang bawah itu kita bisa ada hematosisia, ada milena, atau occult bleeding. Tapi bisa ada obscure bleeding juga di sini. Perdarahan yang tidak diketahui sumbernya. Karena kadang-kadang kalau kolonoskopi itu kita hanya bisa lihatnya. Nah, kalau kolonoskopi kita hanya bisa lihatnya sampai sini, sampai ilium terminal. Kita masih bisa masuk ke ilium aja, tapi kita tidak bisa masuk di sini. Masuk di situ kita harus memakai alat yang namanya push enteroskopi. Jadi kita karena ini panjang sekali, teman-teman tahu ya, usus itu panjang sekali yang usus halus, sehingga kita harus pakai namanya push enteroskopi. Jadi memang pada kasus-kasus di mana perdarahan itu di usus halus itu agak sulit untuk melihatnya. Ya, bukan berarti tidak bisa ya, tapi memang agak sulit. Ini etiologi dari lower GI bleeding ya. Paling banyak adalah di vertical, ada amniodysplasia, kemudian ada neoplasma, ada colitis, ada wasir dan lain sebagainya. Kita mulai dari di vertical. Apa itu di vertical? Ada kuliahnya? Sudah kuliah dengan saya? Belum? Sudah ya? Sudah ada kuliahnya ya? Ini tahun ketiga itu. Iya. Kuliah dengan saya baru tahun ini ya? Tahun kemarin? Belum ya? Oke. Karena saya juga mau berikan di vertikal di mana ya? Baik, mungkin nanti kalau saya kurang tahu, mungkin semester depan ini ada kuliah sendiri untuk di vertikal ya.
Tapi secara garis besar ya, secara garis besar di vertikal ini sebetulnya ini suatu kondisi yang banyak terjadi pada orang tua. Apa itu di vertikal? Ini sebetulnya kayak hernia. Kalau di aspal itu kayak jegrongan aspal ya, aspal yang jeglong-jeglong, nah itu namanya di vertikal. Jadi ini ada daerah yang lemah, gitu. Ini ada herniasi dari mukosa dan submukosa ke muskular di kolon, gitu. Nah, biasanya ini di usus besar, biasanya di sigmoid paling banyak, ya. Nah ini yang namanya di vertikal. Main saya bilang jeglongan-jeglongan ya, ini semacam ini ya. Nah, ini bisa berdarah, gitu. Jadi tidak banyak sebetulnya, tapi kalau misalnya ini menimbulkan perdarahan, ini yang membuat pasien itu tidak nyaman, gitu. Dia biasanya sebelah jadi sebetulnya di vertikal itu banyak di sebelah kiri, tapi perdarahannya justru di sebelah kanan. Kenapa? Karena kemungkinan dia lebih besar kubahnya, lehernya juga, sehingga dia mudah untuk terpapar oleh dada dan nanti bisa menyebabkan dia perdarahan, gitu ya. Ini, meskipun penyebab pastinya itu belum diketahui, gitu. Nah ini bisa jadi seperti ini, banyak ini pasien yang datangnya seperti ini. Jadi ini ya, mestinya kan mulus gitu ya, tetapi banyak jadi. Tapi biasanya pada orang yang tua. Nah ini, kita berlanjut ke aniodisplasi. Nah ini sebetulnya suatu istilahnya suatu fase yang tidak normal ya, kecil ya, yang dia berkelok-kelok di mana di usus ya. Saya sambil duduk ya, lama-lama capek juga. Oke. Ya. Nah, aniodisplasi ini sebetulnya dia merupakan etiologi terbanyak pasien-pasien yang tidak diketahui atau obskur saya bilang tadi, ya, dan banyak di usus halus, gitu ya, dan biasanya kepada pasien yang 60 tahun gitu. Nah ini adanya komesi dari kapiler gitu ya. Kemudian dia menyebabkan formasi dari arteriovenosus kolateral. Jadi adanya kolateral pembuluh darahnya. Nah, ini yang dilatasi dari fasa-fasa superficial. Ini dia abnormal, dilatasi, dan dia berkelok-kelok. Nah, gambarnya seperti ini. Ini ya, gambarannya. Ini kalau tanahnya pasang, dia bisa, kalau dia mungkin terpapar oleh misalnya entah resepnya keran atau apapun itu ya, dia bisa terjadi perdarahan. Kemudian penyebab lain adalah colorectal cancer. Sama dengan cancer yang di lambung ya, kadang-kadang perdarahannya tidak banyak, tetapi ini salah satu tanda adanya perdarahan, adanya cancer colorectal adalah salah satunya adalah bleeding, adanya hematostasia, ya, karena paling banyak di bagian bawah. Jadi pasien datang dengan hematostasia, meskipun ada penyebab lain ya, misalnya kayak diare, konstipasi dan lain sebagainya. Tapi biasanya pasien-pasien yang dengan hematostasia, pasien tua, ya dia ada dilated cancer. Kalau pasien-pasien tua hati-hati adanya cancer. Nah itu biasanya dia akan kita temukan seperti ini. Saya tadi kesini lari-lari memang karena baru saja kolonoskopi dan pasiennya memang pasien tua 70 tahun, memang sulit sekali dari kolonoskopinya. Keluhan hanya konstipasi. Ternyata ada polip besar dan kemungkinan sudah degenerasi. Sebentar lagi sudah bisa membuat cancer, gitu. Jadi hati-hati kalau pada orang tua ada keluhan, kadang-kadang keluhannya hanya konstipasi. Lihat kecil-kecil kayak kambing gitu ya, kayak kambing, ternyata ada cancer, gitu. Kemudian ini adalah peradangan kronis pada usus, ya, peradangan kronis pada usus besar, kolitis di kolon, itis, ada peradangan.
Manifestation peradangan, kemudian politis di kolon, adanya peradangan pada kolon. Nah, peradangan pada kolon kadang-kadang dia hanya simpel saja, erosi saja. Tetapi kalau berat sampai menimbulkan namanya IBD, nah itu ada lagi nanti kuliahnya ya, yang IBD, itu nanti akan menimbulkan seperti ini, baik Crohn yang bawah atau ulceratif colitis, dia bisa menimbulkan menimbulkan bleeding, membuat bleeding ini ya. Jadi ini menjadi salah satu gejala bahwa ada entah ada peradangan, ada kanker. Kemudian yang lainnya adalah anorektal, ada lesi di anorektal. Lesi di anorektal teman-teman tahu semua ya, hemoroid tidak usah dijelaskan, sudah paham, nanti ada kuliahnya sendiri juga ya, karena dia itu sebetulnya kaya akan vaskuler, sehingga misalnya dia ada pembuluh darahnya membesar, itu nanti akan mudah untuk terjadi perdarahan dengan faktor pencetus yang bermacam-macam. Nah, ini hemoroid dari yang kecil ini, kemudian ini yang besar. Ini hati-hati, kalau hemoroid gejalanya besok harus paham ya. BAB menetes di akhir setelah BAB, karena misalnya BAB-nya mungkin keras, dia menggesek kemudian menetes di akhir. Khas tanda untuk hemoroid. Meskipun kalau dia udah sering, mungkin gejalanya karena udah kedua, ketiga, mungkin dia bercampur kayak seperti itu. Kemudian ada laserasi. Nah ini yang kita sebut laserasi anal. Ya, yang di sini ini laserasi. Karena sudekan. Ini tidak usah saya jelaskan pada pasien, pada penderita apa yang sering laserasi seperti ini. Ya, itu kenapa temennya tadi video? Ya, hati. Yang pernah kolonoskopi, bingung semuanya apa, ini mau apa ada. Zat asing di dalam, susah sekali kita. Ininya sudah laserasi. Oke, nah kita lanjut ke bagaimana untuk evaluasi di awal pada pasien-pasien datang. Teman-teman kan sudah tahu tadi toh, oh ada perdarahan, sumbernya mana, atas atau bawah, sudah bisa membedakan. Pada kasus pasien datang di awal, hati-hati. Yang harus ada dilihat adalah satu rapid assessment secara cepat. Pasien datang habis muntah-muntah, tele-tele, tahu ya tele-tele bahasa Jawa, lemas sekali, lemas sudah, dia mungkin sudah somnolen, hati-hati. Vital sign secara cepat. Gak usah bingung, gak usah nanyakan, sebentar saya mau nanya apa, ini perdarahnya sumbernya di mana, jangan. Vital sign pertama kali kondisi pasien distabilkan dulu. Terakhir nanti adik-adik sambil nanya, boleh ya temannya yang lain nanyakan gitu ya, tetapi sambil adik-adik harus cepat. Vital sign ya. Contohnya pada yang berat ya, yang perdarahan berat, apalagi pada keluarganya, dong, tolong dong, ini tadi perdarahan dong, banyak sekali dong. Ya. Padahal banyaknya dia mungkin tidak sebanyak kita pikir, ternyata banyak sekali, mungkin cuma setengah gelas gitu ya. Jadi tetapi dengan kondisi itu hati-hati. Ternyata dia dengan adik-adik buka bawah, wah di bawahnya sudah banyak sekali melina. Oke. Fokus pada history. Setelah vitalnya stabil kan, fokus history, anamnesis itu harus menjalan. Sejak kapan? Ya, kalau makanan berapa banyak, warnanya apa, pencetusnya apa, membaik dengan apa, itu kan udah harus apa ya, udah diajarin ya, udah apa, membaik dengan apa, memburuk dengan apa, pencetusnya apa, berapa banyak, itu harus ditanyakan semua. Setelah itu jangan lupa tanyakan keluhan-keluhan lain. Misalnya dia BAB garam, ada tanyakan, ada diare tidak, konstipasi tidak. Nanti itu akan adik-adik bisa memikirkan, oh berarti ini kemungkinannya karena kolitis, oh ini kemungkinannya karena neoplasma. Penurunan berat badan ada tidak misalnya, tapi stabilkan dulu ya. Nah itu harus ditanyakan semuanya. Analisis itu harus detail. Kalau mau tanya jangan lupa tanyakan, obat-obatnya yang sering diminum apa? Oh bapak dari jantung, langsung adik-adik langsung 2 anti
perhatian. Ya, ini banyak sekali apa namanya CTG, aspirate, apalagi double, dua lebih padat, mudah untuk menimbulkan bleeding, terutama pada pasien-pasien yang mungkin sudah ada ulkus sebelumnya atau ada gastritis sebelumnya, ya. Jadi fokus pada histori, pemeriksaan fisik. Di pemeriksaan fisik nanti ada harus bisa misalnya melihat kadang-kadang kalau masa teraba ya, kadang-kadang tidak semuanya. Tetapi kalau misalnya adik-adik meraba, berarti itu bonus memudahkan adik-adik nanti untuk melihat kemana, gitu ya. Kalau enggak, di pemeriksaan fisik harus lebih tepat. Dilihat ada yang tidak atrofi muskular temporalis, ada tidak spidol nervi. Karena apa? Berarti bukan darah karena sirosis. Jadi pemeriksaan fisiknya itu harus betul-betul detail penyebabnya. Kaki dilihat ada udem apa tidak, ya. Ya, jadi kemudian ini pada waktu kedatangannya, kemudian kita juga sebetulnya harus mengakses perdarahannya ya, keparahan dari perdarahannya. Nah, setelah hemodinamik ini stabil, ini harus saat itu diakses kemungkinan untuk perdarahan atau komplikasi yang mungkin muncul. Ini pada akut PID ini ada namanya Rockall score dan Glasgow Blood Spot Score ini bisa untuk dilihat ini ya. Nah, ini Rockall score-nya.